Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, semua sudah fokus ya. Coba tengok kanan dan kiri kalian, apakah sudah lengkap semua hadir di sini? Ya, Bu. Sudah datang, Bu. Musibah anugerah. Kemudian bagaimana kira-kira di sekitar kalian? Apakah teman kalian ada yang merasa kurang senang, atau ada yang merasa sedih, atau yang kira-kira sudah bahagia hari ini? Iya, Bu. Tina nakal, Bu. Saya tadi di kantin tidak dibayarin. Oh gitu. Said. Kalau begitu, nanti kalian juga harus memperhatikan dengan temannya ya. Kalau ada teman yang kesulitan atau merasa sedih, kita bisa saling menghibur. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang desain interior menggunakan teknik perspektif 1.5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi prosedur dan teknik perspektif 1.5 dalam menciptakan karya seni rumah desain interior. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prosedur dan teknik perspektif 1.5 dalam penciptaan karya seni rumah desain interior. Nah, sekarang kalian mungkin pernah ya menggunakan ruang dalam aktivitas sehari-hari. Kira-kira ruang mana saja yang kalian pakai hari ini? Tolong. Kamar. Kamar mandi. Ruang apa itu? Ruang Aula. Aula. Kemudian Kantin, Bu. Kamar mandi. kantin, kamar mandi. Nah, kemudian kira-kira dalam ruang yang kalian pakai hari ini, entah itu ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, toilet, dan seterusnya, benda apa saja yang ada di ruangan tersebut? Sabun. Gelas. Toilet. Ya, Ruang kantin meja. ada meja, kursi, makanan, piring, gelas, Bu. Ya, dan sudah bisa mengidentifikasi ya di situ kalian menyadari bahwa di ruangan tersebut kalian menggunakan benda-benda tersebut untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Kemudian, apakah kalian pernah merasa ketika melihat benda semakin jauh terlihat semakin kecil? Ya, berarti pandangan kita kan sebenarnya ada batasannya ya. Nah, nanti dari sini kita akan belajar kenapa sih kok benda-benda tersebut semakin terlihat jauh, semakin kecil. Nah, ketika di sebuah gambar seperti ini, bagaimana kita membuat gambar yang indah juga dalam ruangan yang kita pakai dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya kita cek pemahaman kalian dulu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa itu gambar perspektif. Perspektif itu terdiri dari berapa jenis, apa saja. Oke, saya lihat semua sudah mengerjakan. Yuk kita cek bersama-sama bagaimana hasilnya. Kita mulai. Kira-kira ini termasuk gambar apa? Orang, Bu. Jawabannya perspektif 1 titiknya, kedua titiknya atau 3 titiknya? 1. Oke. Kemudian yang kedua. 2, Bu. Ini 2. 2. 1. 2, 3. Diurutkan ya. Berapa PD itu, Ibu? Saya sudah semua, Bu. Oke, yang ini lagi coba. 1. Ya betul. Asik. Coba siapa yang pemahamannya paling benar di sini? Oh, ada Kira jawab 5 soal dan paling cepat di sini ya.
Kita kembali ke materi. Coba kita lihat gambar ini. Coba apa yang bisa kalian identifikasi dari gambar ini? Kucing. Pas bunga. Ada sebuah ruangan. Nah, di dalamnya ada tempat tidur, karpet, lemari, Kucing, bunga. dan lain sebagainya ya. Nah, kalian bisa membaca materi tersebut, ya, pengertian tentang perspektif. Kita ulas lagi di sini ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian prinsip-prinsip menggambar perspektif yang pertama adalah ada garis horizontal terlihat datar dan lurus. Kemudian titik lenyap berada pada garis horizontal. Benda yang terlihat bagian depannya tidak mengalami perubahan bentuk. Dan seterusnya ya, bisa kita lihat di gambar tersebut. Nah, kalian juga bisa mengakses materi tersebut pada video. Di sini sudah ada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk kelas 11 kita akan menggambar desain interior. Nah, bagaimana menggambar desain interior yang baik dan benar dan juga indah? Mari kita simak beberapa langkah, kemudian bahan, media, dan teknik yang digunakan dalam menggambar desain interior. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar desain interior, yaitu satu kertas gambar A3. Ini bisa atau boleh diberi garis tepi ya, maksimal 2 cm. Kemudian ada penggaris. Nah, kita gunakan penggaris yang panjang supaya nanti bisa ditarik dari atas ke bawah dan samping kanan ke kiri. Kemudian jangka jika diperlukan dalam membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Kemudian ada pensil warna untuk bahan pewarnanya, maupun bisa juga menggunakan cat air ya. Kemudian sebelum kita memasuki teknik, kalian harus paham definisi dari interior. Kemarin sudah dibagikan ya teorinya, desain interior itu apa, kemudian ruang lingkupnya apa, jelas ada dinding, lantai, perabot, atap. Nah, itu harus ada di dalam suatu ruangan. Kemudian kita akan menggambar desain interior menggunakan teknik perspektif. Nah, perspektif secara sederhana artinya sudut pandang. Kemudian yang kita gunakan adalah teknik perspektif satu titik lenyap. Perspektif satu titik lenyap atau titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Dan secara teknik, semua benda akan mengarah ke satu titik lenyap. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, bagaimana tips dan cara mengerjakannya? Kita lihat stepnya satu persatu, bisa kalian simak bagaimana langkah-langkah menggambar perspektif satu titik lenyap yang benar. Yang jelas kita harus siapkan penggaris, itu sangat perlu, sangat dibutuhkan ya. Kemudian pensil, penghapus. Ya, nanti bisa kalian simak secara mandiri. Nanti ada di sumber ajar yang ini ya. Sumber belajar bisa diakses di blog saya, juga ada di YouTube saya. Nanti
Masih lama loh. Sekarang silakan ajukan pertanyaan setelah kalian tadi melihat bagaimana sih menggambar teknik gambar perspektif yang benar dan prosedurnya itu apa saja sudah disimak tadi ya. Silakan ada yang menyampaikan pendapatnya. Coba saya boleh tanya Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Saya minggu kemarin saat liburan itu diajak orang tua saya pergi ke Gunung Muria Bu, naik mobil. Terus kebetulan saya duduk di depan dan ketika saya melihat pandangan jalan itu kan ada di tepi jalan ada tiang-tiang listrik Bu. Nah itu saya pandang kok semakin jauh kelihatan tinggi tiangnya itu semakin pendek. Tapi setelah sampai terus saya susuri ternyata kok sama Bu. Ternyata ketinggiannya sama. Tapi saya lihat dari segi pandangan mata saya kok kelihatan semakin jauh itu semakin pendek. Itu apakah juga dikatakan bisa proses perspektif Bu? Betul, itu kan aslinya alam yang kita lihat itu kan sebenarnya wujudnya kan 3 dimensi ya. Kemudian ketika itu digambar dalam sebuah media 2 dimensi, nah bagaimana kita menggambarkannya itu untuk memudahkannya kita membuat teknik yang namanya perspektif. Nah seperti itu dengan ketentuan tadi ya, objek semakin jauh akan semakin terlihat kecil. Kemudian objek semakin jauh juga terlihat semakin samar. Nah, begitulah prinsip dalam menggambar perspektif. Nah, perspektif juga tidak hanya ada dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan bisa juga kita gunakan prinsip perspektif. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, ada yang lain tidak tentang prosedur dan teknik ini? Pertanyaannya? Oke, sekarang perhatikan gambar. Ada gambar apa saja di situ? Kotak. Persegi nomor 1 ada gambar persegi ya. Kemudian yang kedua? Persegi dibagi-bagi. Selipat-lipat. Ya. Pada intinya gambar tersebut adalah langkah-langkah membuat gambar perspektif satu titik lenyap di dalam ruangan atau interior. Yang pertama kita membuat perseginya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan titik lenyapnya menggunakan garis diagonal di belah seperti itu. Kemudian kita tentukan dinding kanan kiri, kemudian lantai atas dan bawah ya. Nah, seperti ini kita membaginya. Di sini adalah dinding tembok depan. Kemudian ini adalah dinding kanan dan kiri. Kemudian ini adalah lantai dan ini adalah langit-langitnya. Dari sini sudah bisa membayangkan? Sudah Bu. Sudah ya? Nah, begitulah cara kita memvisualkan sebuah ruangan. Kemudian dari gambar tersebut, ketika kita ingin membuat benda-benda yang ada di dalamnya, apakah itu meja, kursi, kita tarik garis ke suatu titik yang sudah kita tentukan di awal ini tadi. Gitu ya. Dari sini apakah ada yang masih kesulitan untuk memvisualkan gambar tersebut? Nah, sekarang dapatkah kalian membuat gambar perspektif satu titik lenyap sesuai dengan urutan dan langkah-langkah tersebut? Bisa ya? Sekarang secara berkelompok tuliskan ide kreatif kalian. Misalnya nanti kalian mengangkat tema ruang apa? Ruang tamu boleh, ruang tidur boleh. Nah, kemudian objek ini yang dimaksud adalah perabot-perabot yang ada di dalamnya. Ini ada LKPD-nya. Oke, sekarang tugasnya silakan kalian menentukan tema dulu, objek, kemudian membuat gambar perspektif satu titik lenyap.
Mungkin saya beri waktu sekitar 15 menit ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Iya, Bu. Teman-teman pada ngantuk, Bu. Oh, kita mau ice breaking sebentar. Iya, Boleh. Bu. Silakan siapa yang memimpin. Pak Karena Said. pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Sikit, Bu, kemarin belajar nari, Bu, sikit. Ayo Mas mungkin Said. Mas Said mau Iya. mengajak kita untuk bergerak atau Didampingi Mbak bernyanyi. Lina. Saya, Bu. Oke, silakan sambil Ayo teman-teman kita berdiri tegak. Ayo teman-teman tangan di atas. Tangan di atas. Sudah. Terus kita apa yang namanya tangannya? Iya, terus goyang kan, ditarik ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, terus ditaruh di pinggang, terus goyang kanan, kiri, depan, belakang, diputar. Dicelupin. Gimana teman-teman, masih ngantuk? Masih. Ayo kita tidur. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Said. Nanti kalau ada yang ngantuk lagi, kita diskusi lagi. Sekarang dilanjutkan dulu tugasnya. Nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Silakan. Jika ada yang kesulitan, saya bisa berkeliling dan membantu di kelompok mana kira-kira masih sulit untuk menggambar. Satu kelompok satu tugas, Bu. Iya. Bentar ya Bu. Oke, bisa bareng. Terus ada kasur di dalamnya. Di sini ada tak kasih kursi dulu. Iya, silakan ditambahkan dulu. Ini konsepnya sudah betul ya. Ada ruangan dibagi menjadi lantai, dinding, dan sudah ada perabotan di dalam. Kasih Bu. Ya. Bu, mohon maaf saya izin mau ke toilet, boleh, Bu? Boleh. Ya. Oh, enggak mau ngerjakan itu Mau Bu. pipis, Bu? Kembali ya, tapi ya. Ya, Bu. Bu, nggak bisa gambarnya gimana? Oke. Coba buat Apa dulu? garis tengah dulu. Oh, garis tengah. Ya, jangan lupa pakai penggaris ya. Tok men. Nah. Kok kertasnya kecil sekali. Kayak madu dan racun. Berdua. Nah, bagus yang racun dulu. Gimana, Dek? Ayo yang lain gimana? Terus itu gimana? Kemudian buat kotak segi 4 di tengah. Oh, kotak di tengah. Iya. Pakai penggaris juga. Iya, kita pakai penggaris terus ini. Oh. Ayo yang lain mana ini? Ayo kelompok 2, gambarnya mana? Mau menggambar apa ini? Ruang apa? Kenapa memilih ruang BK? Serunya cantik Bu. Oh, sebenarnya selain itu yang membuat senang di ruangan tersebut. Karena selalu mendapatkan pencerahan. Udah gitu ya. Kalau Karena interior, desain interior ruangannya gimana? Biasanya cerah tuh, nggak gelap, nggak pengap. tapi
Jadi kenapa ruang BK dibuat seperti itu ya? Supaya bisa memberikan pencerahan Tapi kurang modern kok pengambilannya. Harusnya seperti apa ya? Mungkin kalian bisa menggambarkan gimana sih ruang BK yang seharusnya Oh itu iya. yang membuat kalian nyaman ketika sedang ngobrol. ada AC-nya, Bu. Ada AC-nya satu, ya. Sofanya, Bu. Sofanya empuk, Ada terus tempat tidur. Ruangannya bersih. apakah seperti itu ya? Ruangnya bersih, ditata rapi. Oke, kalau warnanya gimana? Warnanya karena cat sekolah ya gitu, warnanya pasti keren, tidak beragam jadi bosan. Ya. Nah, kalian mungkin menginginkan warna yang seperti apa supaya ruangannya itu estetik? Dikasih wallpaper. Kasih wallpaper ya. Warna-warni ya. Ya boleh, silakan dituangkan ke dalam gambar. Nah, silakan. Ini yang pintar gambar. Yang benar gambar. Nggak apa-apa, kan belajar sama belajar. Tapi Jangan. kalian bisa memvisualkan apa yang ada di pikiran kalian, ide kalian. Oke, mungkin sudah ada yang jadi gambarnya. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Suci untuk mempresentasikan ke depan. Oke. Kelompoknya mana? Aduh, Sama sama Kak Kak Said, Said tapi lagi ke belakang Bu, saya sendiri. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Silakan ke depan. Supaya nanti teman-temannya juga bisa melihat gambarnya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke teman-teman, tadi saya sama kelompok saya sudah coba menggambar apa namanya perspektif satu titik lenyap dan hasilnya seperti ini. Ini tema yang kami tentukan adalah kamar tidur, di mana di kamar tidur itu ada terdapat. Oke, sudah betul ya. Ini sudah bisa memvisualkan apa yang ada di bayangannya. Kalau sebuah ruangan itu ya terdiri dari lantai, langit-langit, tembok, kemudian di situ ada tempat tidur juga, kemudian ada TV ya. Nah, Mbak Suci, gimana caranya membuat tempat tidur supaya bisa berbentuk seperti itu? Ini tadi saya Pelajari. saya tarik ini Ya. harus saya tarik ke atas terus pusatkan di tengah-tengah. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Mbak Suci. Ya, terima kasih ya. Nanti yang lain bisa mengumpulkan hasil Ya kerjanya. sudah Bu, dari toilet Bu. Oh ya, selamat datang kembali Mas Said. Oke, kita semua tadi sudah selesai mengerjakan gambar perspektifnya ya. Sekarang kita lihat soal untuk prosesnya. Di sini apa yang kalian lihat? Gambar ya. Yuk kita berimajinasi sebentar. Di sebuah kota kecil di Magelang tinggal seorang anak bernama Maya. Suatu hari saat Maya masuk ke dalam ruang tidurnya yang penuh warna, ia mulai memperhatikan bagaimana tata letak dan penataan perabot di dalamnya yang menciptakan nuansa yang unik. Ruangan itu menjadi lebih dari sekedar tempat tidur. Itu adalah tempat di mana kreativitas bercucuran. Maya merenung sejenak di depan jendela besar yang menghadap ke taman kecil di luar. Dengan pandangan yang bersih, ia melihat bagaimana jendela itu menciptakan garis-garis yang kemudian menuju di kejauhan. Konsep perspektif ini membuat taman terlihat seperti petualangan yang tak terbatas, bahkan dari dalam ruang tidurnya. Begitu juga dengan buku-buku di rak kayu di samping meja belajarnya. Nah, itu tampak seperti menantang gravitasi, memberikan dimensi 3 pada kesan datar buku-buku yang teratur. Maya merasa seolah-olah bisa menyentuh buku-buku itu satu persatu, meskipun sebenarnya mereka hanya berada di depan matanya. Kemudian Maya merenung tentang tempat tidurnya. Dengan melihatnya dari ujung ruangan, ia melihat bagaimana garis-garis tempat tidur dan meja kecil di sebelahnya berpergian menuju satu titik di tengah gambar. Itu membuat tempat tidur terlihat begitu nyaman, seakan-akan mengundangnya untuk bermimpi dan menjelajahi dunia impian. Dengan
tiupan imajinasinya, Maya mulai merancang ulang ruang tidurnya. Ia membayangkan warna-warna yang berani di dinding, perabot yang unik, dan pencahayaan yang menarik. Semua elemen di desain itu dia letakkan sesuai dengan prinsip-prinsip teknik perspektif satu titik lenyap yang baru saja ia pahami dari buku-buku desain interior. Kemudian kita lihat soalnya. Nomor 1, apa yang membuat ruang tidur Maya terasa seperti petualangan 3 dimensi menuju 2 dimensi? Kira-kira dia bisa menjawab tidak? Ada yang bisa menjawab? Yang apa? Garis-garis tempat tidur dan meja kecil di sebelahnya akan menuju titik tak terhingga. Apa kira-kira? Pilihan jawabannya yang apa? Atau yang B ya Bu ya? Sebuah warna kita terlalu diajarkannya untuk garis-garis. Iya nih, lain jawab. Iya, betul sekali yang B. Tadi dari teks tersebut kan kita bisa lihat ada sebuah ruangan dan perabot di hadapannya menciptakan garis-garis yang konvergen menuju satu titik di kejauhan. Itu adalah prinsip satu titik perspektif satu titiknya ya. Kemudian yang kedua, jika Anda berada di posisi Maya, bagaimana Anda akan menggunakan konsep perspektif satu titiknya untuk merancang ulang ruangan Anda sendiri? Yang pertama, benda makin jauh kelihatan makin besar, betul atau salah? Salah. Salah. Kemudian garis yang mengarah menuju horizon akan bertemu di suatu titik pada garis horizontal. Horizon, ya. Ya. Kemudian garis yang sejajar dengan garis horizon akan 5 menit bertemu lagi. dengan horizon. Apa? Betul atau salah? Salah ya. Benda makin jauh kelihatan makin samar. Ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan pembelajaran dalam menggambar perspektif interior. Ada yang bisa menyampaikan tentang bagaimana sih kita menerapkan prosedur dan teknik dalam mempelajari atau menggambar perspektif satu titik lenyap pada desain interior sesuai dengan prinsip-prinsipnya tadi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyampaikan? Gambar kotak dulu, Bu. Ya, lalu Terus di garis-garis. menentukan titiknya, terus tarik garis diagonal. iya betul. Kemudian untuk tekniknya menggambar perspektif satu titik lenyap ya. Oke. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan Bu. Kan Bu, Tawani kok menyenangkan. bisa gambar Bu, saya kan pengen jadi arsitektur. Oke. Apa piye? Dari pembelajaran ini ada yang bercita-cita jadi arsitek ya. Jadi bangunannya ya, Bu deh. Kalau proyek Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu minggu depan lagi untuk menggambar ke tahap selanjutnya. Dari mempelajari perspektif ini harapannya kita bisa membuat modelnya ke dalam 3 dimensi, yaitu berbentuk market. Seperti itu, nggih. Ini kan Kemudian nanti gambarnya, tugasnya dikumpulkan. tugasnya silakan dikumpulkan pada Google Form kalian foto dan dikumpulkan pada link yang sudah disediakan tersebut ya. Nanti saya share di grup. Oke, bagus sekali. Wow. Sudah jadi, Bu. Sudah jadi, Bu. Entar ke waktu wis 3 menit. Dia dong. Oke. Ini Bu sudah jadi, Bu. Oke. Terima kasih semuanya ya. Selamat menyaksikan. Sedih aku. Kalah sama Said sih. Tetap suhu itu. Kan pengen jadi arsitektur. Assalamualaikum.